warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, alhamdulillah ala ni'matil Quran, alhamdulillah ala ni'mati syahri Sya'ban wa dukhuli insyaallah syahri Ramadan. Alhamdulillah ala jami'in ni'am wa bihadihi ni'am tatimmus salihat. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina wa khairul anam nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala fi du'a Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, syukur kita panjatkan pada Allah, kita diberikan kesehatan, diberikan iman dan Islam, diberikan kemudahan untuk beribadah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa menghitungnya. Kadang kita menghitung nikmat itu yang kelihatan sifatnya duniawi, tapi ada nikmat yang lebih dari itu semuanya. Nikmatnya ruhiyah, nikmat maknawiyah, yang kadang hilangnya nikmat itu pun kita nggak kerasa, padahal nilainya sangat berharga. Yang dimaksud dengan nikmat maknawiyah, nikmat ruhiyah itu adalah nikmat kita merasakan nikmatnya beribadah, ya, nikmatnya beribadah, manisnya beribadah, itu nikmat tersendiri, dan nikmat itu di atas nikmat semua yang lain. Banyak yang nggak menyadari atau nggak merasa bahwa itu nikmat, dan ketika hilang pun dia nggak ngerasa itu hilang. Ya. Orang seneng baca Quran itu nikmat. Ketika dia nggak baca Quran dan nggak ngerasa kehilangan nikmatnya baca Quran, ini kan berarti dia nggak merasa bahwa itu nikmat, dan ketika hilang juga tidak merasa hilang. Beda kan kalau nikmatnya itu sehat, contoh. Pas ketika sehat kadang nggak kerasa, begitu hilang kita kerasa tuh nikmatnya sehat. Nah, apalagi nikmatnya duit gitu ya. Nah, itu sangat kerasa gitu. Pas ada gitu ya kerasa. Pas lagi nggak ada, kerasa banget gitu. Meski duit itu bukan segala-galanya, tapi nggak ada duit juga pusing Pak ya. Ya. Tapi terkait dengan nikmat ibadah, sholat 5 waktu, jazakumullah ganteng soleh. Nikmat untuk beribadah seperti kita nikmat untuk sholat berjamaah, itu nikmat gitu. Ada orang yang tidak bisa menikmati itu. Kalau nggak nikmat ngapain bangun pagi-pagi, ya kan? Begitu dia kemudian kehilangan nikmat itu, kadang nggak kerasa, nggak sholat jamaah, nggak ada perasaan apa-apa, nggak merasa kehilangan nikmat itu. Ini yang nikmat maknawiyah itu adanya, kadang kita nggak ngaku atau nggak ngerasa itu nikmat, dan hilangnya pun kita nggak ngerasa kehilangan, padahal itu nilainya lebih tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah, sejak Rajab kita sudah berdoa, kita sudah mengaku rindu, kangen sama Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini kan sehari bisa berapa kali kita baca. Bahkan kalau kita 5 waktu sejak Rajab kita baca gitu loh, ngikutin doa ini, itu ibarat kita itu WA gitu sama sang kekasih gitu ya. Kalau kita ngerinduin seseorang itu kan pagi-pagi sudah WA, gimana kabar yang kangen nih, pengen ketemu gitu. Ya nanti 2 bulan lagi, nanti siang lagi WA lagi gitu kan, kirim foto kangen gitu. Kan doanya, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, sampaikan kami, saya pengen ketemu Ramadan. Saya pengen ketemu Ramadan itu kan nandakan kangen, nandakan pengen ketemu, ya kan? Sejak Rajab itu kita bilang pengen ketemu baik, saya pengen ketemu Ramadan, ya Allah gitu kan, saya tuh pengen ketemu Ramadan gitu. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Kalimat wa ballighna Ramadan itu kan kayak WA gitu kan, sama sang kekasih, saya pengen ketemu kamu dek, saya pengen ketemu yang, kan gitu. Itu bolak-balik sampai masuk Sya'ban. Begitu Sya'ban itu kan, nah kegambar coba. Ini yang kita rindukan, bolak-balik kita WA-in gitu ya. Kita ngaku kangen sama dia, dijanjiin 2 bulan gitu. Pas hari H ketemu, terus kita cuekin, kita antepin, kita nggak ajak ngomong, ngamuk nggak tuh? Ngakunya rindu, begitu saya datang ketemu, cuekin gitu loh. Nah, katanya mau rindu apa itu, rindu palsu tuh. Lo jangan ada di depan dia diantepin baik gitu, didiemin baik kan gitu. Bohong tuh berarti gitu kan. Marah tuh orang itu. Jamaah rahmati Allah, kita ngaku rindu sama Ramadan, bolak-balik kita WA-in itu. Wa ballighna Ramadan, ya Allah saya rindu sama Ramadan, pertemukan saya. Itu kan sama saya rindu sama kekasih saya pengen ketemu dia gitu kan, sampaikan saya untuk bisa ketemu dia ya Rasul, ya Allah, kan gitu. Begitu dipertemukan oleh Allah, umur kita nyampe gitu kan, terus kita cuekin tuh Ramadan, nggak kita isi dengan baik, nggak kita sambut dengan baik, itu kan sama dengan nyuekin Ramadan. Nah berarti rindunya palsu itu. Hadirin ya insyaallah rahmati Allah, ini sedikit gambaran ya, apa yang kita sudah minta sama Allah, pengen ketemu dengan Ramadan. Begitu kita insya Allah diturutin lah ya, semoga umur kita nyampe, meski kita juga nggak tahu gitu ya, apakah besok, lusa, bahkan ada orang yang menjelang Ramadan itu kemudian meninggal. Dan itu satu kenikmatan tersendiri, ketemu Ramadan itu nikmat tersendiri ya. Ada kisah, hadis ini ada beberapa riwayat gitu ya. Ini Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah ini salah satu mubasysyaruna bil jannah, yang 10 orang yang masuk surga. Beliau itu mimpi gitu ya, ada 2 orang ini bersahabat. 2 orang bersahabat ini dari kabilah Bali ya, sama-sama berjuang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pertama berjuang, berjihad, meninggal mati syahid. Yang satu ya, itu masih hidup, setahun berikutnya ketemu Ramadan, baru sakit kemudian meninggal. Nah, Thalha bin Ubaidillah ini mimpi ketemu. Hadis ini bisa dicek nanti. Walaupun search di Google juga ketemu. Kisahnya Thalha bin Ubaidillah. Saya coba cek beberapa riwayatnya, oh iya, beberapa media mengutip gitu, tapi kemudian saya coba lacak hadisnya benar tidak, ternyata sikoh, bisa dijadikan landasan Nawawi dan juga sanadnya sikoh. Thalha bin Ubaidillah ini kemudian di hadis itu sama-sama bertiga di depan surga, pintu surga. Kemudian mau masuk, Thalha mau masuk, belum saatnya balik karena memang masih hidup. Nah dua-duanya udah meninggal. Nah cuman yang diminta masuk itu duluan, itu yang sakit, bukan yang mati syahid.
Yang sakit matinya karena sakit tadi masuk duluan, kemudian baru berikutnya yang mati syahid. Kaget itu Tolha bin Ubaidillah. Akhirnya kemudian berita itu nyampe ke Rasulullah. Kemudian Tolha juga mengkonfirmasi Rasul. Ini kok mimpi saya seperti ini kepada sahabat kita ini. Kemudian pertanyaan Rasulullah, bukankah yang satu masih dikasih umur Rasulullah 1 tahun berikutnya? Iya ya Rasulullah. Ketemu Ramadan? Iya ya Rasulullah. Itu yang membuat dia ada tambahan umur. Kemudian dia jadi punya kesempatan ketemu dengan Ramadan, nambahin amal sehingga dia bisa melebihi dari saudaranya meskipun dia mati syahid. Kemudian Rasul menyampaikan sebaik-baik orang adalah mantola umruhu wahasuna amaluh. Ini salah satu asbab buruknya. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang dikasih umur panjang oleh Allah, kemudian penuh dengan amal soleh. Tapi sejelek-jelek orang adalah mantola umruhu, orang yang umurnya panjang tapi sa'a amaluh, amalnya jelek. Ditambahin umur tapi malah jelek. Hadirin yang insyaallah rahmati Allah, ketika kita diberi tambahan umur ketemu Ramadan, maka ini karunia. Ketika kita isi dengan baik, berarti ini adalah nambah amal soleh. Tuh. Ketika kita sudah ketemu Ramadan yang kita rindukan, maksimalkan. Karena kita nggak dapat jaminan ketemu Ramadan yang akan datang. Tuh. Jamaah rahmati Allah. Ini juga kemudian menjadi satu rambu-rambu bagi kita semuanya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika satu ketika Rasulullah itu naik mimbar, mungkin sering mendengar hadis ini, hadis dari Abu Hurairah. Ya, hadis Imam Turmudi. Hadis ini juga hadis sahih. Ya. Hadis Imam Turmudi dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Rasulullah naik mimbar. Begitu naik beliau membaca amin sampai 3 kali. Amin. 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 Gitu. Jeda-jeda gitu. Nah, kemudian para sahabat, Rasul ngapain ya? Faqila ya Rasulullah, madza kunta atau ma kunta tasna? Barusan ada apa Rasul? Kok sampai kemudian membaca amin 3 kali? Baru kemudian Rasul menyampaikan, atani Jibril. Jibril barusan datang. Kemudian dia berdoa, doa 3-3-nya kemudian saya aminkan. Atani Jibril. Kata ya faqala Jibril alaihissalam faqala. Yang pertama apa? Raghima anfu man dakhala alaihi Ramadan falam yufarlah. Riwayat yang lain summan salakha. Saya doain celaka, rugi. Raghima anfu itu rugi bener. Saya doain rugi. Saya doain celaka. Orang yang ketemu Ramadan, selesai Ramadan tapi dosanya belum habis. Ini berarti mismanagement Ramadan. Mestinya selesai Ramadan clear and clean dari semua dosa. Tapi gara-gara nggak bisa memanage Ramadan dengan baik, ya, memanfaatkan Ramadan dengan baik, akhirnya dia menjadi orang yang tidak bersih. Dosa nggak terampun semua. Itu didoain celaka sama Jibril dan diamini sama Rasulullah. Amin, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini nggak terkait secara khusus dengan tema kita, tapi bisa kemudian kita maksimalkan. Yang kedua apa ya Rasul? Kemudian Jibril mengatakan raghima anfuman. Raghima anfuman adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Saya doain celaka orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tapi tidak bisa menjadi sarana atau wasilah untuk masuk surga. Oh, ini berarti dia nggak bisa ngambil tiket masuk surga, nggak birrul walidain, nggak berbakti pada kedua orang tuanya. Padahal itu pintu surga yang masih ada orang tuanya. Kalau enggak, ya doa kita, Rabbana ighfir lana, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Dan itu juga diamini oleh Rasulullah. Yang ketiga, apa ya Rasul? Yang ketiga, Jibril menyatakan raghima anfuman
dzukirta indahu walam yusolli alaika. Tuh. Atau rohima anfuman. Tuh. Dzukirta indahu falam yusolli alaika. Saya doain celaka katanya. Orang yang nama engkau disebut di depan dia, tapi dia tidak mau sholawat. Yang pertama terkait memanage Ramadan, yang kedua terkait birrul walidain, yang ketiga terkait sholawat. Nah ini. Dan itu diamini juga sama Rasulullah. Hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih. Jamaah rahmati Allah. Ini rambu-rambunya. Pertama tadi kenapa kita merindukan, begitu rindu, kemudian dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu, kita syukuri nikmat itu. Bentuk syukurnya berarti kita harus maksimalisasi Ramadan. Jangan sampai kita ketabrak kena doanya malaikat Jibril yang orang yang tidak terampun dosanya. Dan juga alasan merindukannya karena memang Ramadan itu luar biasa, spesial. Sangat spesial. Rasul menyampaikan terkait spesialnya Ramadan, atakum Ramadan. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani, ruwatu thiqat, rawinya juga thiqah, bisa dipercaya, bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai dalil. Ini hadis dari Ubadah bin Samit. Atakum Ramadan syahrun barokah. Pertama, Ramadan datang kepada kalian, kata Rasulullah, itu adalah bulan yang penuh berkah. Keberkahan kapan aja ada, tapi di bulan Ramadan lebih banyak. Kalau orang wetan bilang banyak, okeh banget gitu ya, ngeblatak gitu. Saking banyaknya gitu. Banyak pisan gitu. Jadi atakum Ramadan syahrun barokah, bulan keberkahan. Yarsyakumullahu fihi fayunazzilur rahmah. Allah Subhanahu wa taala ngunjungin kalian dan memberikan rahmat, berkah, rahmat melimpah. Yang ketiga, wa yaqutul khotoya, Allah hapus dosa-dosa. Connect dengan apa yang tadi hadis yang sebelumnya. Allah hapus tuh dosa, tapi kemudian nih orang kok malah nambahin dosa. Dosanya nggak kehapus, berarti masalah nih orang, gitu loh. Padahal bulan itu bulan penghapusan dosa, asal mau aja, gitu loh. Wa yaqutul khotoya, syahrul barokah, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, atau bulan ampunan Allah. Wa yaqutul khotoya, Allah hapus dosa-dosa. Yang keempat adalah wa yastajibu fihi doa, dan Allah mengabulkan doa-doa. Ini seiring dengan rangkaian ayat yang tadi juga saya baca. Rangkaian ayat terkait Ramadan yang pertama itu kan terkait dengan puasa, terus saja zikir, sampai kemudian di bagian halaman terakhir itu, ujung itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bulan Ramadan bulannya banyak berdoa, karena doa itu mustajabah di bulan Ramadan. Tuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, saya ijabah doa orang-orang yang berdoa, gitu ya. Ini 3 hal. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, yang durullahu ila tanafusikum fi. Allah ini merhatiin betul dengan berlomba-lombanya kalian. Jadi bulan Ramadan bulannya tanafus, falyatanafasil mutanafisun. Berlomba untuk amal soleh. Ini baca Quran, ini tarawih, ini qiyamul lail, terus bersedekah, berlomba-lomba, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba untuk dapat akhirat. Dan itu diperhatiin sama Allah. Jadi kita juga berlomba, namanya berlomba beda dengan riya. Ini bapak ini bacanya juga lambat, tapi dia baca Qurannya bisa banyak. Saya cepet mosok nggak bisa. Oh, saya harus. Nah, itu berlomba. Ini bapak ini juga nggak punya penyakit asam urat, kolesterol, jalan ke masjid gampang, makanya itu kan saya, mohon maaf. Saya nggak punya asam urat, kolesterol, ke masjid juga gampang.
Kenapa mesti males-malesan? Itu bapak juga punya asam urat, kadang itu kaki juga gemeteran, tapi masih sholat jamaah terus-terusan. Oh, nggak mau kalah saya. Nah, ini namanya tanafus. Nah, itu loh. Tanafus. Ayo, gitu kan. Dia bisa khatam sekali. Saya mau sok kalah, enggak. Pokoknya saya paling tidak sama dengan dia. Gitu ya. Itu. Satu kali susah ya sudah, yang penting khatam dah. Mau setengah khatam juga nggak apa-apa gitu ya. 15 juz gitu ya, target gitu kan. Saya harus punya target. Dia targetnya sekali khatam, dia targetnya 2 kali khatam, saya target setengah khatam. Pokoknya 15 juz. Saya bacanya pelan-pelan kok, gitu ya. Memang masih terbatas atau mungkin kurang dari itu, tapi ada target. Gitu. Ini jamaah Allah yang dimuliakan Allah, rahmati Allah insyaallah. Jadi Allah memperhatikan betul kita. Yang durullahu ila tanafusikum. Cukup di situ enggak? Bahkan setelah diperhatiin wayubahi bikum malaikatau, dibangga-banggain. Tuh, si A, tuh hambaku si fulan lagi baca Quran, tuh lagi itikaf, tuh lagi tarawih. Tuh. Jadi dibangga-banggain, yubahi. Jadi Allah banggain, tuh. Ditunjuk-tunjukin sama malaikat. Bukannya Allah enggak mau tahu. Malaikat juga tahu usulnya, tapi itu dibanggain. Nunjukkan Allah senang kalau hambanya itu maksimal betul di bulan Ramadan. Kemudian farullaha min anfusikum khairan. Tunjukin nama Allah yang baik-baik saja. Jangan sampai di bulan Ramadan ngelihat kita lakukan maksiat. Yang baik-baik aja. Entah ngomongin orang itu juga nggak baik, menjahilin orang nggak baik, gitu, apalagi mendolimi orang dan seterusnya. Khususnya di bulan Ramadan. Farullaha min anfusikum khairan. Nah, penutupnya itu fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Sesungguhnya orang yang celaka, ya, orang yang diharamkan oleh Allah dari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Ini yang jadi alasan bagi kita semuanya kenapa kemudian kita harus rindu. Dan begitu rindu sudah ketemu, dipertemukan insyaallah, ya, semoga Allah panjangkan umur kita ketemu Ramadan tahun ini. Itu kemudian kita harus manfaatkan dengan baik, karena keberkahan melimpah, rahmat luar biasa, maghfirah juga luar biasa, doa-doa diijabah, maksimalisasi dengan baik. Jangan sampai kemudian tidak kita maksimalkan. Nah, sering mindset orang itu adalah bulan puasa, bulan Ramadan bulan puasa saja. Padahal tidak. Bulan Ramadan ya juga bulannya ibadah Ramadan semua. Makanya kalau ada spanduk buat itu ya, selamat marhaban ya Ramadan, gitu kan, selamat menunaikan ibadah puasa. Ini saya kurang sepakat aslinya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan gitu loh. Itu jadinya cuman Ramadan cuman puasa doang gitu loh. Padahal ibadah Ramadan bukan ibadah puasa doang. Ramadan itu seharus siam ya, salah satunya itu siang lah. Kalau malam terus kagak ibadah, gitu kan? Malamnya bulan qiyam, syahrul siam, syahrul qiyam, tarawih, tahajud, witir, qiyamul Ramadan, gitu kan? Bulannya baca Quran, syahrul tilawah. Bulannya sedekah, juga. Bulannya itikaf, bulannya Lailatul Qadar, gitu kan? Bulannya keharmonisan rumah tangga. Tuh. Masih banyak lagi, bulan solidaritas, ya, peduli dengan orang lain dan seterusnya. Ini semuanya bulan Ramadan dan itu sangat spesial. Di luar Ramadan kurang, berbeda dengan Ramadan, melimpah. Kalau orang sedekah di bulan biasa 10 sampai 700 kali lipat. Ramadan jangan tanya, nggak kehitung, al-afa mudha'afa. Maka Ramadan kita maksimalkan dengan baik, ya. Apa saja mungkin ya. Pertama ilmunya kita, mana yang memang terkait membatalkan, mana yang nggak membatalkan, kita pelajari. Jangan sampai kita kemudian ibadah batal kita nggak tahu, ya. Yang kedua, mana yang utama, mana yang kurang utama. Nah, tidur bagus. Kan tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau tidur aja ibadah, apalagi baca Quran, gitu kan mestinya. Jangan tidur, baik. Yuk ibadah, yuk tidur bareng-bareng gitu. Ya boleh aja, bagus. Qailulah sebutannya juga, tidur siang beberapa saat untuk kemudian diniatkan persiapan malam bisa
lebih semangat ibadahnya, baca Quran nggak ngantuk, baca Qiyamul Ramadan juga tidak ngantuk, puasa. Nah, demikian juga mana ilmunya terkait dengan ilmu mana yang utama, mana yang tidak, kapan waktu utama berdoa. Nah, kita tahu itu, kita baca, kita tanyakan gitu ya, upgrade ya, refresh lagi ilmunya. Terkait dengan ibadah yang lainnya, tilawatul Quran. Ini beberapa mungkin saya ambil contoh saja supaya nanti kalau ada pertanyaan. Jamaah rahmati Allah, bulan puasa, bulannya tilawatul Quran juga. Ketika tilawatul Quran gitu ya, penuhi adab-adabnya biar lebih maksimal. Di antaranya adalah begitu kita membaca Al-Quranul Karim gitu ya, sebaiknya jangan keganggu dengan yang lain ya, jangan diganggu dengan yang lain, baik itu individu sendiri bacanya maupun dengan kelompok tadarusan. Kalau sendiri sebisa mungkin, apalagi kondisi lagi puasa kayak gini, kondisikan dalam kondisi wudu, itu lebih baik. Meskipun kita ngambil pendapat ada yang pegang mushaf boleh tidak wudu, tetap ulama al-afdal dalam kondisi wudu. Yang kedua, selama masih ada mushaf Al-Quran, sebaiknya jangan pakai HP kalau baca Quran. Kecuali kemudian mushaf nggak ada, gitu ya, mungkin di perjalanan sedang nganggur nunggu apa dan seterusnya, yang bisa kita buka aplikasi baru pakai. Tapi kalau di masjid, di rumah, di kantor ada mushaf, lebih baik. Jelas beda ya. Membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, semua anggota tubuh kita yang ikut serta, semua ada porsi pahalanya. Mulut membaca ada jatah pahalanya. Ketika kita baca, telinga kita mendengar bacaan kita, ada pahalanya. Mata kita ngeliatin, ada pahalanya. Tangan kita megangin, ada pahalanya. Gitu. Semua, karena begitu dia berinteraksi dengan Al-Quran, semua anggota tubuh ikut berperan, itu semua dapat bagiannya masing-masing. Makanya sampai kemudian ada ulama yang bertanya gitu kan, mana yang lebih utama, baca Quran tanpa melihat mushaf karena hafal dia gitu kan, dengan tetap meskipun dia hafal tetap baca, khususnya di Ramadan. Sebagian sampai tetap utama adalah meskipun dia hafal gitu, kalau bukan untuk murojaah, apalagi untuk menghafal, untuk membaca, tetap dengan mushaf, karena ada jatah mata yang kemudian dia gunakan, dapat pahalanya tersendiri. Ini sebagai gambaran ya. Nah, dalam kondisi wudu itu kalau bisa menghadap kiblat, nggak memungkinkan kemana saja. Kemudian yang berikutnya, jangan keganggu yang lain. Begitu sudah mulai a'udzu bismillah gitu kan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sebisa mungkin tak berapa jam, 10 menit, 30 menit, jangan keganggu yang lain. Tuh. Makanya kalau ibu istrinya tuh mau baca Quran, Bu, mau baca Quran ya, buatin kopi dulu dong Bu, biar nggak ganggu ibu. Nah gitu, kopinya ya gitu. Tuh, buatin teh dulu, tuh buatin jahenya, Bu, tolong ambilin tuh pisang gorengnya dulu deh gitu, tahunya itu tolong saya mau makan dulu gitu ya. Nah diambilin, biar kemudian ibunya baca Quran nggak diganggu gitu. Bu, mau lagi baca Quran diganggu lagi tuh ya, sehingga konsentrasi. Kita juga gitu, apa kebutuhannya itu dulu, baru kemudian konsentrasi. Dah baca Quran lama. Nah itu lebih kerasa itu, karena majelisnya majelis Quran, gak keganggu yang lain. Nah kalau tiba-tiba ada gangguan di tengah, jangan putus tuh ayat di tengah-tengah. Contoh gini ya, lagi baca, ini adab, ini di Ramadan maupun di luar Ramadan, apalagi di Ramadan gitu ya. Lagi baca Quran di tengah ayat, ibunya nanya, Pak, kunci motor mana? Kunci mobil mana? Itu jangan dijawabin dulu di tengah ayat, keputus tuh nanti ayat. Selesaikan dulu. Enggak ada perkataan lebih baik kecuali dari ayat Al-Quran. Emang perkataan istri kita bisa nyaingin makhluk manapun, enggak ada. Dikalahin tuh, satu ayat dikalahin, dipotong di tengah firman Allah, gara-gara pengen nyautin itu kan pertanyaan istri. Enggak, nanti dulu tuntasin, jangan sampai kemudian maknanya keganggu
gitu loh. Maknanya keputus. Kita kan nggak begitu memperhatikan, nggak begitu paham, mungkin ada yang nggak begitu paham dengan maknanya, artinya, akhirnya diputus di pas pertengahan yang belum sempurna. Tuh akhirnya bisa berbahaya itu secara maknawi. Nah, dituntasin sampai bulatan ayat baru tutup di atas lemari gitu ya. Nah, ketika sama-sama punya ilmunya kan jadi enak gitu loh, nggak ngerepotin, nggak ganggu, sama-sama pengen dapat pahala juga kan gitu. Nah, ini adabnya baca Quran gitu ya. Tuh. Nah, yang berikutnya, jangan diganggu dengan makanan, minuman, macam-macam. Nah, kalau kau bareng gitu ya, halaqatul Quran, tadarusan gitu ya. Selama sudah mulai ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udah jangan ada macam-macam tuh di depannya. Jadi tilawah muter gitu kan, tadarusan di depannya itu makanan jangan di situ. Pisang goreng situ, buras situ, berontak di depannya gitu, menggoda gitu ya. Ya nggak ada. Kalaupun ada air putih mungkin, atau air kalau tiba-tiba serak sekedar untuk kemudian supaya tetap bisa tilawah dengan baik. Jadi ketika tadarusan itu targetnya berapa? Setengah juz semalam atau mungkin 1 juz semalam. Itu meskipun kita bacanya 1 lembar atau 1 halaman atau setengah halaman, tapi kalau kita ngikutin adabnya membaca Quran itu sama pahalanya seakan 1 juz. Sama. Kenapa? Antara yang baca yang mendengar sama-sama. Ketika jatahnya dia tilawah gitu kan, yang lain dengarkan itu sama dengan membaca, kan ngurut. Tapi kalau kemudian saya kan gilirannya sudah, kemudian sambil dengerin nyemak masak pisang goreng gitu, ini nggak ngormatin gitu loh. Karena malaikat itu ada di situ. Dalilnya jelas, hadis sahih. Ketika ada majelis Quran, Quran dibaca, itu turun sakinah, malaikat ikut di situ, kemudian mendoakan, tuh wa yunazzilur rahmah, gitu kan? Rahmat turun, keberkahan ada di situ. Akhirnya nggak hilang. Nah, jangan sampai kemudian di majelis itu kalau bareng-bareng ada yang batal, kalau batal segera wudu, jangan bertahan dulu di situ. Ya, kalau kemudian pengen istirahat, makan, karena dia belum minggir, mungkin di pojok sana makanannya sana, jangan satu majelis itu. Kalau mau istirahat sekalian istirahat bareng, sadaqallah. Udah dapat setengah juz istirahat dulu, istirahat bareng 5 menit, 10 menit baru balik lagi. Gitu ya. Ketika memulai udah belum? Bentar nih, nuntasin koloknya dulu. Apa gitu kan? Udah, baru dibuka bareng. Gitu ya. Nah, seperti itu akan kemudian maksimal tuh pahalanya, bukan sekedar pahalanya, pengaruhnya ke kita. Karena Al-Quran itu kan yu'athir, memberikan pengaruh ke kita. Kalau kita perhatikan, makin banyak kita perhatian dengan Quran, ya konsen ibaratnya kita itu semua anggota tubuh kita itu juga interaksi, maka dampak positifnya juga ke semuanya gitu loh. Mata ikut melihat, telinga dengarkan gitu kan, perhatian terus itu semua akhirnya dapat manfaatnya. Itu bukan sekedar pahala saja, tapi manfaat, pengaruh ke hati kan. Al-Quran itu nur, Al-Quran itu hidayah, Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu mau'idoh. Itu semuanya itu kalau kita interaksinya dengan bagus. Nah, ini adab, ini dibiasakan. Ya, termasuk juga kemudian mushaf naruhnya yang kemudian takzim gitu ya. Jangan sejajar dengan kaki gitu ya. Sebisa mungkin kalau ada lekar atau mungkin di atas agak tinggi gitu ya, jangan sejajar di lantai gitu. Hal seperti itu juga bagian dari ta'adub Al-Quran, bagian adab dengan Al-Quran, dengan mushaf Al-Quran. Kalau adab dengan itu, kemudian juga kita juga akan mencintai dan juga menghargai. Nih, majelisul Quran. Yang berikutnya jamaah rahmati Allah, terkait dengan ini gabungan mungkin ya, tips lah. Sepertiga malam terakhir di hari biasa itu sangat spesial. Sepertiga malam terakhir. Bahkan di hadis ketika tinggal sepertiga malam terakhir malam itu, maka Allah datang ke langit dunia, turun gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mana yang meminta saya kasih, saya meminta ampunan saya ampuni, yang minta perlindungan saya lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan selain bulan Ramadan.
Maka dari itu agenda ketika bangun malam ya, mau sahur itu bukan cuman sahur tok. Nah, paling tidak itu ada 5 agenda itu. Pertama, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Nambahin rakaat kita. Entah 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi yang tadi sudah tarawih enggak ada batasan, semua ulama sepakat. Enggak ada batasan qiyamul Ramadan. Walaupun enggak dibilang sepakat, jumhur ulama, mayoritas. Mau 11, 23, 33 enggak ada batasan. Silakan. Makanya enggak usah ribut, mau 11, mau 23 gitu kan. Tadi sudah 11, tadi sudah 23, malam mau nambahin, silakan. Kalau tadi sudah witir, tambahin aja 2 genep-genep. Jangan witir 2 kali. Kalau tadi belum witir, witir tutup terakhir. Itu lebih baik. Tapi kalau tadi sudah ngikutin imam di masjid, ikut aja. Tapi malam 2 aja. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu ya. Sepertiga malam terakhir. Bangun lebih awal, nambahin rakaat 1. Itu dalilnya minal laili fatahajjat bihi. Yang kedua, di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'awa wa muqila. Baca Quran. Ambil setengah halaman, 1 halaman, beberapa ayat. Gitu kan. Bisa juga digabungkan. Kenapa kemudian banyak yang qiyamul lail panjang gitu ya? Itu karena digabungkan ke dalam salatnya, tilawahnya. Karena apa? Baca Quran di waktu sepertiga malam terakhir itu lebih menghujam, asyaddu wat'an, lebih membekas ke hati karena suasana waktunya gitu ya. Nah, apalagi di dalam sholat. Itu yang kedua. Berarti sholat tilawah. Yang ketiga, ada 2 ayat. Wabil asharihum yastaghfirun, dan satu lagi wal mustaghfirina bil ashar. Istighfar. Luangkan waktu. Nambahin rakaat meskipun cuma 2 rakaat. Kemudian baca Quran setengah halaman dan seterusnya, atau mungkin beberapa ayat. Kemudian istighfar. Perbanyak istighfar. Yang kerasa, kalau saya lebih suka pelan, sempurna ya, meskipun cuma beberapa. 3, 7, 11, 23, tapi kerasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 1, 2, 3, kita aja pelan-pelan. Daripada ini pun zikir seperti astagfirullah, 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 itu juga bagus. Bukan itu tidak bagus, bagus. Tapi saya secara pribadi lebih suka yang seperti itu. Yang tadi pelan, bagus. Atau mungkin pakai sayyidul istighfar. Pokoknya semua yang terkait minta ampun. Mau rabbana dzalamna anfusana, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu semua yang terkait minta ampun, manfaatkan, gunakan. Sambil dirasa betul, nyadarin betapa banyak kesalahan. Dah 3. Ya. Kemudian dalil tadi, wa yastajibu fi doa. Allah mengijabah doa, khususnya sepertiga malam terakhir. Berarti tambahin setelah istighfar baru doa kita. Ya Allah, saya pengen ini, pengen ini. Doa untuk kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat kita. Baru agenda yang kelimanya sahur. Jangan sahur doang, sebisa mungkin gitu loh. Ya, kecuali udah bangun-bangun udah mepet gitu ya Pak, udah sahur itu memang gitu loh. Ya. Nah biasanya kan bapak dulu yang bangun apa ibu-ibu? Jujur aja. Bangun-bangun itu udah siap semua di meja. Pak bangun gitu ya. Tuh kopi udah siap, makan udah siap. Tuh bangun cuci muka, makan langsung gitu. Bangun lebih awal gitu ya. Tidur lebih awal gitu. Meskipun setengah jam. Kan sahur itu kan gak lama. Dan sahur itu diakhirkan. Kenapa sahur itu diujungkan? Sunahnya ditaruh di akhir. Sunahnya itu di akhir. Takhirus sahur. Mepet. Gitu loh. Dimepetin lah. Karena sahur paling 10 menit, 15 menit gitu ya.
Yang lama tuh kan itu rokoknya sama ngopinya gitu. Tanggung Zat buat apa. Ya Allah. Kadang juga yang bikin lama ya HP-nya, yang bikin lama kadang megangin remote-nya gitu. Gak ada agenda kemudian nonton apa lawak yang gak jelas gitu kan. Sayang, rugi gitu loh. Sayang gitu loh. Makan jadi lama, makan setengah jam, mau sambil sih soalnya, sambil ngapain gitu kan ya. Sayang gitu. Lebih baik ada setengah jam itu, ambillah itu sebelum imsak atau apa, itu sebelum subuh itu ya. Itu digunakan betul untuk itu. Baru kemudian masuk sahurnya sewajarnya. Ustaz, saya nggak mau sahur, saya sahur jam 12 malam. Itu bukan sahur, itu mindu, orang wetan bilang. Itu mindu Pak ya, makan lagi. Sahur itu ya sepertiga malam terakhir. Sahur lebih awal itu. Sahur kenapa di akhir? Kan orang habis makan kenyang kemudian tidur baru nungguin subuh, bablas. Sahur jam 2 terus tidur lagi. Oh, itu alamat itu nanti. Dan itu secara kesehatan juga nggak bagus, habis makan tidur gitu ya. Diakhirkan gitu kan. Jadi pasti ada hikmahnya kenapa kemudian disuruh mengakhirkan. Ibadah dulu nambahin. Ibu-ibunya juga dikasih kesempatan. Itu ya, jangan pesen makanan tuh yang aneh-aneh, yang bikin nyiapinnya lama. Bapak ini gitu loh. Saya juga pengen ibadah, Pak. Pasti protes gitu kan ya. Suruh nyayur ini, bau ini, masak ini. Jam 3 udah bangun. Sahurnya apa sampai subuhnya 4:30, 1 jam di dapur aja, kasihan. Dia juga pengen ibadah yang praktis-praktis, tinggal ngangetin, goreng bentar gitu, berapa jam itu udah itu. Kitanya jangan neko-neko juga mintanya gitu loh. Ya, yang cepat gitu. Ya itu biasanya cepat, praktis itu, dan terasa di lidah itu juga modalinya juga lebih juga biasanya Pak ya. Nambahin modalin gitu. Bapak mintanya macam-macam, tambahin dong kan gitu biasanya juga gitu. Makan 2 kali tapi budget bisa lebih gitu ya. Ya Allah Maha Kaya lah insyaallah gitu ya, melihat keberkahan. Jadi itu strateginya biar maksimal gitu ya. Nah ini juga mengingatkan itu imsak itu sejatinya kan masih boleh makan kan Pak. Kalau subuh, nah itu baru subuh, bukan mesti azannya ya. Begitu sudah masuk waktu subuh, udah gitu loh. Udah nggak boleh lagi makan. Tapi imsak masih boleh. Itu aslinya keutamaan. Itu ya, para ulama istihad kalau nggak ada imsak pada bablas semua nanti gitu ya. 10 menit kan sebelum subuh. Bangun-bangun pas imsak masih boleh makan. Di muka makan 2 piring juga nggak apa-apa, jangan dikunyah aja gitu, cepet gitu ya. Jadi maksudnya jangan sampai salah paham gitu. Ada yang kemudian bid'ahkan imsak, jangan langsung seperti itu napa gitu. Itu pasti ada tujuannya kenapa ulama kemudian di Indonesia secara umum itu mengingatkan dengan imsak supaya perhatian gitu loh. Oh masih 10 menit, tinggal 10 menit udah. Biar siap-siap gosok gigi, minum-minum terakhir gitu kan ya, siap-siap ke masjid kan sehingga nggak telat. Itu aja hikmahnya gitu loh. Jadi jangan kemudian mulai nahan, nah itu. Tapi belum saum itu, gitu ya. Jadi ngambil sisi positifnya, husnudzon para ulama atau para pendahulu kita yang kemudian memberlakukan itu. Nah kalau kita punya ilmunya kan enak. Orang imsak nggak boleh sama sekali itu minum, akhirnya mau bazir nggak juga. Ya, tapi begitu subuh, waktu subuh udah masuk gitu kan, udah tahu, ya berhenti. Bentar, masjid yang komplek perumahan saya belum azan meskipun sono udah gitu. Tanggung nih masih setengah batang gitu. Jangan gitu loh. Acuannya bukan adanya masjid aslinya, waktu masuk subuh kan gitu. Ini jamaah rahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita dan maksimalkan. Terakhir, buat target. Jangan sampai tidak ada target. Target tilawah, target sedekah gitu kan. Sebaik-baik amal ya tiap hari itu sedekah, Pak. Meskipun 1000, 2000, tapi kalau kita niatkan tiap hari, entah itu di subuh atau di keropak gitu ya, atau mungkin di kencelengan kita atau apalah strateginya supaya tiap hari bisa sedekah meskipun cuma 2000, itu lebih baik
Dan itu akan kemudian dapat doanya malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa, didudukan oleh malaikat ya. Insyaallah. Barakallahu lakum. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kami persilahkan. Monggo, Pak. Jadi ini kaitannya dengan tidur itu atau ngantuk itu membatalkan wudhu atau tidak, gitu ya. Selama wudhunya tidak batal, lanjut aja Pak. Itu satu. Nah, jadi tadi ngantuk, ketiduran, gitu ya. Itu apakah langsung batal? Tidak, gitu kan. Selama itu tidak batal wudhunya, tidak. Nah, mana sih ngantuk ataupun tidur yang membatalkan, mana yang tidak? Jadi kalau ngantuk, kondisi pantat, mohon maaf, gitu ya, masih mustakir, ya, itu kayak ngantuknya orang-orang Jumatan, ya, itu nggak batalin, kecuali duduknya bermasalah. Selama duduknya duduk mungkin sila, duduk tahiyat, dan ini dalilnya adalah al-ainanu wika usahi fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Kedua mata itu tali pengikat dubur, kata Rasul. Ketika kedua mata itu tidur, nah matil ainan istatlaqal, lepas tuh ikatannya. Nah ketika lepas, posisinya seperti ini kan gak jadi lepas. Tapi kalau kemudian mohon maaf tidurannya ini juga terbuka, gitu ya, kerasa nggak kerasa, gitu. Kita udah tidur, ternyata duduknya itu sudah ngengkreng, gitu. Mohon maaf ya, itu bahasa mana ya, ngengkreng, gitu ya. Pokoknya nih ya, dubur ini akhirnya berpeluang terbuka, gitu loh. Nah itu berarti batal. Madonnah lil madonnah li butlanil wudu, gitu ya. Tidur miring, gitu kan, tidur ya miring gini, gitu ya, benar-benar tidur, terutama ya tidur. Saat itu sampai ngorok-ngorok, itu kejadian zaman Rasulullah, gitu kan, nungguin Rasulullah sholat isya sampai keluar gitu ya. Kadang kan Jumatan juga ada yang sampai gitu ya. Itu. Tapi selama pantatnya itu tetap di lantai dan tidak bergoyang, nggak membuka peluang keluar angin, nggak batal, gitu loh. Nah ini aja penyebab. Jadi tidur itu wasilah untuk bisa batalnya wudhu, tapi bukan tidurnya secara khusus. Artinya karena tidur itulah kemudian ngobos, gitu loh. Nah kalau kemudian pada pencegahan ngobos karena duduknya yang mustakir tadi, maka jadi nggak apa-apa. Itu mungkin Pak. Jadi demikian ketika kondisi seperti itu, termasuk mau sholat, baca Quran, itu ya, itu nggak kehitung batal, ya mangga lanjut. Tapi kalau kehitung batal ya wudhu dulu. Itu. Allah alam bisawab. Yang lain mangga. Bro. Ada yang lain? Sebagai pesan saja, ketika sedang dalam puasa di bulan Ramadan ada berbagai permasalahan ya, fikhiyah atau apapun itu, jangan ibadah dalam kondisi ragu. Ya, jangan kondisi ragu ya. Ketika ibadah dalam kondisi ragu ini batal tidak, segera tanyakan. Ya, ibadah dalam kondisi ragu itu tidak diperkenankan, gitu ya, dipastikan, gitu ya. Itu contoh. Yang lain enggak ada pertanyaan. Kalau enggak kita cukupkan. Enggak Pak.
Iya. Kalau selama Ramadan itu porsi yang mungkin lebih utama pribadinya dulu, baru kita sebenarnya atau ada mungkin Iya, iya. Jamaah rahmati Allah. Rangkaian ayat yang terakhir dari rangkaian ayat yang berkaitan dengan puasa gitu ya. Itu berkaitan dengan masalah keluarga. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah bulan keluarga. Nah, ini berarti harus ada porsi untuk itu juga. Nah, ini kita harus atur dengan baik, gitu ya. Anak-anak juga itu bulannya bulan tarbiyah juga. Jadi bukan kita benturkan, gitu. Bukan kita benturkan, tapi kita coba gabungkan. Kita gabungkan. Ibu-ibunya nggak ke masjid, umpamanya gimana, kemudian ngimamin anak-anak perempuannya. Anak lakinya diajak bapaknya ke masjid. Yang sering repot itu adalah anaknya ke masjid, bapaknya enggak. Akhirnya anaknya bikin rame di masjid. Ya, ditegur DKM, bapaknya marah. Bapaknya padahal nggak ada. Mohon maaf, ini tentang masalah ketenangan ya. Anak juga diajak ke masjid, itu supaya dididik juga. Ngajarin gitu ya. Porsinya supaya bisa tilawah gitu kan. Ngumpul bareng, karena porsi ngumpul bareng di bulan Ramadan itu lebih besar. Sampai kemudian disebut bulan Ramadan bulan keharmonisan rumah tangga. Kebersamaannya makin diperbanyak, iftar bareng, sahur bareng gitu ya. Itu sudah satu tarbawi. Termasuk kemudian porsi ngajarin mereka sekedarnya, tapi tidak kemudian mengabaikan yang kemudian jatah individu kita. Sama. Ketika kemudian ibu-ibu nyiapin makanan berpahala, tapi dibandingkan kemudian dengan ibadah mahdhah, itu juga jangan sampai dikalahkan. Nyiapkan sewajarnya, kemudian tilawah. Ngajarin anaknya yang bersama anak-anak sewajarnya, baru kemudian untuk diri sendiri juga, kan gitu. Dan itu semua berpahala. Ada porsi pahalanya masing-masing. Udah lelah tilawah, dengerin tilawah MP3, itu juga punya pahala. Gitu ya. Semua. Makanya manfaatkan dengan baik, gitu ya. Hak anak kita dikasih, pembinaan dan pendidikan anak di Ramadan itu juga utama, mumpung suasana dan kondisinya juga sangat kondusif, gitu ya. Jadi target-target itu tetap kita gunakan, gitu, insyaallah. Tuh. Sehingga kita saling support, istri nyupport suami, suami nyupport istri, kemudian juga ke anak-anak saling mengingatkan. Bahkan dalam keseharian kita di bulan Ramadan jam kerja juga dimajukan, pulang lebih awal. Itu untuk supaya kita bisa buka puasa bareng, manfaatkan dengan baik gitu ya, bersama keluarga. Kebersamaan ibadah itu terutama juga. Kalau sepertiga malam terakhir, boleh nggak dengan istri? Boleh. Gitu ya. Qiyamul Lail bareng 2 rakaat atau mungkin masing-masing silakan. Kita istri lagi masak, kita Qiyamul Lail atau nambah rakaat, atau dia sudah lebih dulu, tapi istrinya support, saling ngerti lah sama-sama untuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Cukup? Masih ada, monggo Pak Haji.
Bisa jadi kita kemudian dengan kalimat kufur nikmat karena dikaitkan dengan lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid, bisa dibenarkan juga. Karena salah satu nikmat yang luar biasa adalah nikmat Ramadan. Tapi kufur nikmat itu juga beda dengan kufur Islam, gitu ya. Kufur Islam jangan sampai disamakan. Intinya ketika kita kemudian diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita manfaatkan dengan baik untuk ketaatan. Ramadan itu nikmat, bukti kalau syukur nikmat isi maksimal. Diberi nikmat kesehatan, gunakan dengan baik. Diberi nikmat waktu, ini kan nikmat waktu, namanya waktu yang disebut 1 bulan untuk ibadah, namanya bulan Ramadan. Kita bisa isi dengan baik, berarti orang syukur nikmat. Tapi kalau nggak bisa diisi dengan baik, bisa jadi orang yang kufur nikmat. Tapi tidak langsung kemudian orang kufur nikmat itu kafir. Porsi dosanya kayak apa gitu ya? Sampai pada porsi batasan-batasannya, melakukan maksiat atau abai gitu kan? Karena ibadah di sana ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang dilarang. Selama dia tidak masuk ke ranah melakukan kemaksiatan, berarti tidak masuk sampai ke dosa. Sampai di titik mana dia? Dia tidak dapat pahala, rugi. Kalimat rugi itu kan berarti dia nggak dapat pahala, nggak dapat karunia. Yang lain pada dapat banyak pahala, dia nggak dapat, kan gitu. Itu kalau kesunahan. Tapi kalau kemudian itu kewajiban dia tinggalkan, berarti dia bukan sekedar rugi, dia dosa. Siang-siang nggak puasa, gitu. Padahal di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Terus sebagai gambaran, jadi ketika seseorang tidak maksimal atau tidak melakukan itu, ya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dia melakukan kemaksiatan, maksudnya dosa. Dia tidak melakukan yang disunnahkan, rugi. Dia tidak melaksanakan yang diwajibkan, dosa. Porsinya di situ. Tuh ya. Makanya ini ibadah sunnah kok, sunnah. Nah, ketika orang tidak melakukan ibadah sunnah, dosa nggak? Enggak dosa kan? Enggak. Tapi rugi nggak? Rugi. Jadi kalau bicara rugi, yang lain nenteng pahala, mohon maaf kalau bahasanya nenteng, yang lain mikul pahala banyak, dia nggak dapat apa-apa, gitu aja. Tapi dosa enggak, karena dia itu sunnah, gitu loh. Jadi kita juga harus proporsional menilai orang, atau kemudian menilai diri kita sendiri juga seperti itu. Mana yang masuk ranah haram, mana yang tidak, mana yang maksiat, mana yang tidak, mana yang kemudian nggak maksimal gitu ya. Ya termasuk kemudian dikasih waktu untuk ibadah nggak digunakan untuk ibadah, itu kan jadi berarti ada yang kurang pas kan gitu ya. Nggak dapat afdholiyah, rugi gitu. Untuk kemudian disebut dosa belum tentu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu lakum. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terakhir saling mendoakan. Ya, saling mendoakan supaya kita maksimal ibadah, gitu ya, mendoakan jamaah yang lain, karena ketika kita doakan, ya Allah, semoga kami semuanya, seluruh jamaah diberikan kemudahan ibadah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita doakan jamaah yang lain, maka malaikat akan doakan kita, semoga kamu diberikan istiqomah, gitu ya. Jadi kita doakan orang lain, malaikat doain kita. Kita doakan orang lain, malaikat doain kita, terus seperti itu. Jangan egois urusan doa, apalagi doa untuk bisa mendapatkan karunia, keberkahan dan juga rahmat Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Mohon doanya untuk saya juga, dan kita saling mendoakan. Barakallahu lakum jami'a, doa bidoa, ya, dan juga kita diberikan kemudahan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Barakallahu lakum jami'a wal afu minkum. Mohon dibukakan pintu maaf, dan mungkin selama interaksi dengan bapak-bapak jamaah semuanya, selama ini ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.